Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang kuat arus listrik, nah hari ini kita akan belajar tentang sumber tegangan atau beda potensial di sini ya. Nah, beda potensial itu sama dengan sumber tegangan ya, Nak, ya. Bapak berikan contohnya di sini adalah sumber tegangannya adalah baterai, di mana baterai di sini dia punya beda potensial. Untuk tanda positif ini artinya benda mempunyai atau bagian atas ini punya potensial yang lebih tinggi daripada bagian bawah, sehingga dia punya beda potensial sebesar 3 volt di sini tertulis ya. Untuk yang atas dia punya potensial lebih tinggi daripada yang di bawah, sehingga untuk potensial yang lebih tinggi dia diberi tanda positif, untuk potensial lebih rendah dia diberi tanda negatif. Oke. Kemudian beda potensial listrik itu dia satuannya adalah volt. Volt ini diambil dari nama penemunya yaitu Alessandro Volta. Ini gambarnya ada di sebelah kanan Bapak ini ya, Nak. Kemudian alat pengukur beda potensial dinamakan dengan voltmeter. Voltmeter ya. Oke. Lalu cara pemasangan voltmeter. Nah, kalau minggu lalu kita belajar pemasangan tentang amperemeter. Nah, kalau voltmeter ini dia dipasang secara paralel. Ini ya. Maksudnya paralel ini dia ketemu di percabangan, dipasang secara paralel. Kalau yang ampermeter dia dipasang secara seri pada rangkaian ini. Seperti itu ya. Kemudian, nah sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang mengalir pada rangkaian disebut resistansi. Apa sih resistansi itu? Resistansi itu dia nama lain dari hambatan. Nah, hubungannya ini saling terhubung antara hambatan, kemudian beda potensial, dan kuat arus. Ini nanti satu kesatuan rumus, ini nanti akan sering muncul, jadi ini nanti dihafalkan ya, R sama dengan V per I, atau kalau mencari V sama dengan R kali I atau I kali R, sama, tinggal dibolak-balik ya, dimana I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian V adalah beda potensial, volt, R adalah hambatan, satuannya ohm. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang rangkaian seri hambatan listrik ya. Kemudian karakteristiknya apa? Karakteristik pada rangkaian seri ini dia lampu yang menyala mempunyai tingkat terang yang berbeda. Artinya seperti ini. Nah, ini kan dipasang, misalkan ini resistor atau lampu, ini dipasang secara seri lurus ya. Ini nanti nyalanya berbeda-beda, Nak. Misalkan lampu pertama dia terang, lampu kedua dia redup, dan lampu ketiga dia lebih redup lagi. Karena ini untuk lampu yang pertama dia mendapatkan arus yang pertama atau arus pertama yang masuk ya, karena kuat arusnya dia mengalir searah jarum jam atau dari positif menuju ke yang negatif. Ingat, tanda yang panjang ini artinya dia positif, yang pendek dia negatif ya. Jadi arus listriknya dia mengalir dari positif menuju yang ke negatif. Oke. Ini sudah kita pelajari, untuk arus listrik sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah ketika ada satu lampu yang padam, maka lampu yang lain juga akan mati. Karena tidak ada arus yang mengalir. Contohnya misalkan pada lampu yang kedua ini padam. Kalau padam dia terputus kan, nggak ada terhubung, berarti ini terpisahkan. Ini kan satu jalur ya, Nak ya. Jadi kalau ini terputus maka atau padam, maka tidak bisa arus dari sini mengalir ke sini, nggak bisa. Jadi rangkaian ini dia rangkaian terbuka, nggak bisa mengalirkan listrik jika lampu pada R2 ini mati atau terputus. Begitu juga dengan misalkan R3 lampunya mati, maka nggak bisa juga karena ini terputus nanti jadinya ya, karena ini dia satu kesatuan pada rangkaian seri. Kemudian karakteristik yang selanjutnya, nilai kuat arus pada R1, terus kemudian nilai kuat arus pada R2, nilai kuat arus pada R3, ini nilainya sama, Nak. Ini nilainya sama ya. I masuk sama dengan I yang keluar. Ini nanti kita pelajari lagi di bagian belakang ya. Untuk pada rangkaian seri, kuat arusnya dia sama.
Tapi untuk tegangannya ini nanti tegangan pada R1, tegangan pada R2, dan tegangan pada R3 ini nanti berbeda-beda. Kalau dijumlahkan tegangan R1, tegangan R2, tegangan R3, ini nanti nilainya sama dengan tegangan total atau tegangan sumber tegangan pada rangkaian ini ya. Kemudian untuk ini kan ada 3 hambatan ya nak ya, ada 3 hambatan atau 3 resistor. Ini nanti cara mengukurnya atau menggantinya tinggal dijumlahkan. Berarti hambatan seri, RS ini artinya hambatan seri. Hambatan serinya itu tinggal dijumlahkan saja Pak. Kalau pada rangkaian seri ya, R1 ditambah R2 tambah R3. Oke, ini tinggal dijumlahkan saja. Jadi mudah. Nah, ini untuk rangkaian seri ya, sama seperti gambar yang Bapak berikan ini dalam versi soal, ini dalam versi dalam versi gambar. Ini gambar aslinya ya, bisa diganti bentuk X atau bisa diganti dengan tanda resistor seperti ini. Oke, selanjutnya rangkaian paralel hambatan listrik. Nah, kalau tadi kalau tadi seri ini kita ke yang rangkaian paralel. Karakteristiknya seperti apa? Kalau pada paralel nyala lampu itu dia nanti sama terang. Nah, ini dipasang secara paralel ya. Dia sama terang antara lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga ini nanti sama terang. Nah, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap hidup. Misalkan kita beri contoh lampu pada R2 ini mati, nggak terhubung ya. Maka lampu pada R1 dan R3 ini hidup. Kenapa bisa hidup? Karena ini arus listrik nanti dia terpecah ke sini, menuju ke sini ke R1. Nah, kembali lagi kemudian bisa juga menuju ke sini R3. Jadi ada arus listrik yang mengalir pada lampu R1 dan R3 meskipun pada R2 ini terputus atau lampunya padam. Sehingga jika salah satu lampu mati maka lampu yang lain tetap hidup. Ini keuntungan dari rangkaian paralel. Karakteristiknya seperti ini, Nak. I1 misalkan kuat arus pada R1, kuat arus pada R2, kuat arus pada R3 ini nanti kalau dijumlahkan nilainya sama dengan kuat arus total yang ada di luar ini ya. Dia sebelum masuk nilainya nanti sama. Kemudian untuk tegangannya, tegangan pada R1, tegangan pada R2 dan tegangan pada R3 ini nanti nilainya sama besar ya. Kebalikannya dari rangkaian seri yang Bapak jelaskan di awal tadi ya. Oke, kemudian kalau pada paralel menghitung hambatannya seperti apa, Nak? Ini kan dipasang secara paralel. Ini nggak bisa langsung dijumlahkan seperti pada seri tadi. Caranya ini nanti diparalelkan juga atau rumusnya seperti ini. 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Oke. Nah, biar kalian nggak bingung, Bapak berikan contoh soalnya. Nah, ini contoh soal. Bapak berikan 2 contoh soal. Arus listrik, soal yang pertama, arus listrik 2 ampere mengalir pada kawat pengantar dengan beda potensialnya adalah 12 volt. Berapakah hambatan kawat itu? Kemudian yang kedua, sebanyak 3 resistor masing-masing nilainya 10 ohm, 15 ohm, 30 ohm. Tentukan nilai resistor pengganti dari keempat resistor tersebut jika dirangkai seri, kemudian dirangkai paralel. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Nah, seperti biasa Bapak sudah berikan keterangannya supaya ini nanti mempercepat. Yang soal yang pertama dicari R. Rumus dasarnya tadi bisa juga ditulis rumusnya seperti ini, V sama dengan I kali R. Ya. Ini nanti kalian hafalkan. V sama dengan I kali R, atau kalau mencari R sama dengan, iya benar, kalau mencari R sama dengan V per I. Oke, ini ya. Atau nilai V-nya tadi berapa? 12. I-nya dia 2, maka totalnya adalah 6, R-nya sama dengan 6 ohm. Ini dibaca ohm ya. Nah, ini untuk soal yang pertama sudah terjawab. Untuk gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Kalau dalam bentuk gambar ya, Bapak gambarkan. Nah,
sumber tegangannya atau beda potensialnya dia 12 volt. Kuat arus yang mengalir dia searah jarum jam ya, karena ini positif, ini negatif. Dia kuat arusnya dia 2 ampere. Maka ini yang dicari. R-nya berapa tadi? R-nya sama dengan 6 ohm. Ini untuk soal yang pertama. Mudah kan? Nah, untuk soal yang kedua, ini gambarnya seperti ini, nak. Rangkaian seri, ini dia rangkaian paralel. Dan diketahui tadi hambatannya adalah 10 ohm, 15 ohm, 30 ohm. Nah, kalau di rangkai seri mudah, tinggal jumlahkan saja. Maka R1 tambah R2 tambah R3. Nilainya berapa? 10 tambah 15 tambah 30. Ini 25 tambah 30 sama dengan 55 ohm. Ini sudah kejawab ya untuk soal yang 2A, bagian A ini. Yang B sekarang. Kalau di rangkai paralel bagaimana, Pak? Caranya seperti ini. 1/RB sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. 1/RB. R1-nya berapa? 10, 15, tambah R3-nya 30. Sehingga, sebentar, 1/RB ini nanti kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya kita samakan menjadi 30. Kita samakan 30. 30 bagi 10 dia nilainya 3. Tambah 30 bagi 15 dia nilainya 2. 30 bagi 30 nilainya 1. Sehingga 1/RB sama dengan 6/30 atau nah, lanjutkan di sini atau dikalikan silang nih, nah ya. Nah, 1/RB atau RB kalikan 6 sama dengan 30. Ini tanda kali ya. Titik atau kali. Titik ini artinya dia kali. RB kali 6 sama dengan 30. Maka kalau mencari RB sama dengan 30 dibagi 6. Nilainya berapa RB-nya? 30 bagi 6 dia 5 ohm. Nah, ini hasil akhirnya. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ada 2 rumus yang kita pelajari hari ini ya, yaitu V sama dengan I kali R. Ini bisa dijabarkan lagi, misalnya kalau mencari R sama dengan V kali I. Kemudian kita juga ada rumus menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri. Ini rumusnya ya, pada rangkaian seri R ini hambatan, berarti hambatan serinya berapa? Ini tinggal dijumlahkan R1 plus R2 plus R3. Ini ya, untuk yang pertama ini Bapak lingkari saja. Nah, ini rumus yang kedua. Kemudian rumus yang ketiga. Ini rumus yang ketiga. Misalkan untuk mencari hambatan pengganti pada rangkaian paralel. Oke, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, stay fit, stay healthy, and God bless you.